Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Staf ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang ekonomi makro, Ruli Nuryanto, menegaskan bahwa koperasi yang bergerak di sektor pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang. Hal ini mengingat jumlah objek wisata di Indonesia sangat banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan akan mengundang wisatawan domestik maupun luar negeri. Terlebih lagi, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan ditetapkannya 10 destinasi prioritas dan di dalamnya 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Likupang di Sulawesi Utara. Hanya saja, koperasi yang mengelola sektor pariwisata belum begitu banyak, yakni kurang lebih 79 unit yang terdaftar dalam online data system Kementerian Koperasi dan UKM. Ruli menambahkan, saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, industri pariwisata sangat terpukul, sehingga UMKM juga terpukul. Berikut ekosistem sektor pariwisata. Menurut Ruli, brand power pariwisata harus ditata ulang, sehingga industri pariwisata dapat menyesuaikan diri dalam tatanan dunia baru. Indonesia ini sesungguhnya memang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan industri pariwisata, termasuk di dalamnya produk-produk kreatif. Tentu kita juga berharap agar potensi yang besar ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku koperasi dan UMKM kita. Dan juga pengembangan usaha di sektor pariwisata ini juga sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah untuk pengembangan kawasan strategis ya, atau destinasi pariwisata prioritas, di mana program tersebut sudah tertuang dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024. Pemerintah menetapkan ada 5 destinasi wisata super prioritas dalam rangka menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. 5 destinasi wisata super prioritas itu adalah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, kemudian ada Candi Borobudur di Provinsi Jawa Tengah, Mandalika di Provinsi NTB, Labuan Bajo di Provinsi NTT, serta Likupang di Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan 5 destinasi wisata super prioritas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam kembali memantapkan apa yang kita sebut sebagai brand power pariwisata Indonesia. Terlebih setelah kondisi saat ini ya Bapak dan Ibu sekalian, di mana kita masih berada dalam situasi COVID, saya pikir upaya untuk meningkatkan kembali brand power pariwisata Indonesia ini perlu terus-menerus kita lakukan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, lokakarya seminar atau diskusi mengenai pariwisata mungkin sudah banyak dilakukan sebelumnya, tapi saya kira kalau diskusi khusus misalnya bicara tentang koperasi pariwisata mungkin juga masih terbatas, dan saya pikir webinar ini merupakan salah satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua, terutama teman-teman para pegiat koperasi ini, untuk sama-sama kita berdiskusi membahas bagaimana kita mengembangkan koperasi pariwisata di Indonesia. Sementara itu, Asdep Pengembangan SDM Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nasrun mengatakan, koperasi memiliki tantangan di era digital dalam hal SDM, kelembagaan, manajemen dan teknologi, pembiayaan serta produksi dan pemasaran. Bagi Nasrun masih perlu upaya yang lebih tinggi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru, sebagaimana semangat Bung Hatta, menjadi tiang penyangga ekonomi kita. Nasrun menyebutkan, perancangan strategi pengembangan koperasi pariwisata antara lain melalui pembiayaan, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, dan konektivitas dan digitalisasi. Dalam kesempatan yang sama, PLT Direktur Manajemen Strategis Kemenparekraf Hasan Abud mengatakan, kinerja sektor pariwisata di tahun 2021 belum membaik. Kunjungan Wisman pada Mei 2021 masih sangat rendah dan belum menunjukkan perbaikan. Hasan menyatakan, tren pariwisata pasca kemunculan virus COVID-19 lebih mengarah pada pariwisata berbasis alam. Maka optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak fisik dan perhatian lebih kepada aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Maka kata Hasan, koperasi pariwisata harus bisa adaptif terhadap tren ini. Tentu juga ini tema dan topiknya mungkin hampir sama ya. Artinya ini bisa nanti
materi yang disampaikan mungkin ada irisan-irisan nanti, saya yakin sekali gitu ya. Karena saya dengar tadi yang saya bilang moderator hampir sama gitu ya. Saya mungkin tidak banyak mengulas tentang tata kelola, bagaimana koperasi pariwisata. Tentu kami perspektif dari program dari Deputi Perkoperasian bagaimana untuk pengembangan sektor pariwisata. Sebagaimana kita bertahu bersama Bapak Ibu sekalian, sudah paham kita semua, sudah kita ulang-ulang bahwa permasalahan koperasi itu tidak jauh dari dulu sampai sekarang, tidak jauh berbeda. Saya lihat, saya share di sini. Artinya permasalahan dari dulu itu masalahnya baik dia usaha yang lain pun ya. Saya dulu di kewirausahaan juga tidak jauh beda gitu ya. Bicara tentang usaha itu, bahwa koperasi itu sudah kita sepakat. Semua peserta webinar di sini, semua yang ada di Zoom meeting ini, kita harus sepakat bahwa permasalahan UMKM ataupun koperasi kita adalah SDM ya. Ini harus kita sepakati bersama gitu ya. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa yang koperasi ini adalah entitas bisnis gitu ya. Jadi permasalahannya tentu dari awal yang saya sampaikan tadi bahwa entitas bisnis tentu harus dikelola dengan profesional gitu ya. Jadi ketika masuk ke sektor koperasi jangan dianggap untuk sekedar membentuk badan hukum koperasi. Dalam kesempatan ini, Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN atau Bappenas, Teguh Sambodo, menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus untuk peningkatan daya dukung pariwisata. Teguh menambahkan bahwa koperasi dapat mendukung seluruh rantai pasok pariwisata dari berbagai segi. Koperasi bisa menangani dari jasa transportasi, jasa pemesanan, penyediaan produk-produk kerajinan souvenir, memasok pangan untuk restoran dan hotel, kafe, dan sebagainya. Teguh mengungkapkan, koperasi yang belum ada saat ini adalah koperasi yang mengelola event, di mana dalam kondisi normal, ada 100 event pariwisata dalam negeri dan 100 event pariwisata internasional. Tim Eljan Media melaporkan.